Bingung cari aplikasi untuk semua liga top dunia? Ruang Taktik pakai OneFootball App untuk cek skor, klasemen sampai berita-berita terkini. Menariknya ada Indonesia juga di aplikasi ini. Tambahan terbaru, kalian bisa nonton Indian Super League secara live. Di minggu ini ada Kerala Blaster versus FC Goa. Kalian bisa klik tab Discover ini untuk lihat match atau highlight yang tersedia untuk negara lain. Nah, download OneFootball secara gratis di deskripsi atau lewat scan QR Code ini. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas timnas Belanda menjelang Piala Dunia 2022. Negara yang kaya akan sejarah di dalam dunia sepak bola, Belanda justru mengalami penurunan pada akhir dekade lalu. Belanda absen pada 2 turnamen berturut-turut, yaitu Euro 2016 dan Piala Dunia 2018. Namun tim yang berjuluk Oranje tersebut mengalami renaissance atau kebangkitan kembali dari momen tersebut mulai era Koeman hingga sekarang bersama Van Gaal. Timnas Belanda pun mencatat rekor baik menjelang Piala Dunia 2022 nanti. Dari 15 pertandingan yang dinakodai oleh mantan pelatih Manchester United tersebut, Frenkie de Jong dan kawan-kawan mencatatkan 11 kemenangan, 4 seri, dan belum pernah terkalahkan sekalipun. Dengan tren positif tersebut, Belanda datang ke Qatar dengan kepercayaan diri tinggi untuk menyabet gelar perdananya di ajang tertinggi kompetisi internasional tersebut. Lalu bagaimanakah performa dan strategi Belanda dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Louis van Gaal sendiri dikenal sebagai pelatih yang memiliki pandangan kuat mengenai permainan sebuah tim secara kolektif. Ia sangat mementingkan struktur dan mengharapkan semua pemainnya untuk bermain dalam ruang-ruang yang sudah ditentukan dan dilatih olehnya. Timnas Belanda di bawah asuhan pelatih berumur 71 tahun tersebut bermain dengan formasi awal 3-4-1-2. Dengan pemain-pemain kunci seperti Memphis Depay sebagai ujung tombak, Frenkie de Jong kunci progresi, dan Virgil van Dijk memimpin di lini belakang. Dalam fase build-up, Belanda akan mencoba membangun serangan dari bawah dan melibatkan kipernya sebagai pemain outfield tambahan untuk mempermudah progresi. Inilah salah satu alasan Remco Pasveer pada beberapa pertandingan terakhir dipercaya menjadi pilihan utama karena kemampuan distribusinya. Dengan 3 back, Belanda punya superioritas numerikal atau keunggulan jumlah di belakang ketika melawan 2 ataupun 3 pressure, ditambah dengan bantuan kiper. Salah satu pivot bisa drop untuk membantu progresi ataupun keduanya, seperti yang terjadi di pertandingan melawan Jerman pada awal tahun ini. Kunci progresi dari belakang ada di 2 pemain, yaitu Daley Blind dan Frenkie de Jong, meskipun dengan cara yang berbeda dari keduanya. Blind yang bermain sebagai wingback kiri nggak banyak melakukan overlap dan lebih banyak terlibat dalam fase build up dibanding wingback di sisi lainnya, Denzel Dumfries. Pemain Ajax tersebut akan bermain di lini pertama ataupun kedua dengan shape 2-3 ataupun 3-2, tergantung situasi dan pressure dari lawan. Kemampuan umpan presisinya membuka kesempatan bagi pemain-pemain lain untuk mencari area kosong di depannya seperti Bergwijn, Depay ataupun Gakpo yang seringkali melebar dan turun ke ruang antar lini. Sedangkan de Jong mempunyai tendensi untuk invite press terhadap dirinya dengan kemampuan dribblenya yang istimewa. Pemain Barcelona tersebut membawa bola ke area-area berbahaya dekat lawannya dan dengan 1-2 gerakan ataupun ketahanan pressnya, ia bisa keluar dari ruang-ruang sempit dengan mudah. Dalam proses tersebut, ia menarik pemain keluar dari posisinya sekaligus membuka ruang bagi temannya. Inilah yang sering dimanfaatkan oleh Steven Berghuis sebagai partnernya di lini tengah untuk menerima bola di ruang kosong. Sedangkan Depay dan Bergwijn sepertinya akan menjadi pilihan utama Van Gaal di lini depan. Kedua pemain tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam ruang sempit dan seringkali memposisikan diri mereka di ruang antar lini untuk menerima bola. Momen-momen paling berbahaya adalah ketika Belanda dapat memenangkan bola di area tengah dan kedua pemain tersebut dapat mengeksploitasi ruang di depannya dengan cepat. Contoh-contohnya ada pada klip ini.
Memphis Depay dapat mencetak 12 gol dari 10 pertandingan dan banyak gol-golnya datang dari situasi tadi, atau situasi yang disebut Jurgen Klopp sebagai situasi gegenpressing, yang menurutnya lagi adalah playmaker terbaik lantaran lawan belum kembali pada bentuk idealnya. Namun Depay juga bisa menjadi ancaman bagi lawan-lawan lain dengan cara seperti bermain di ruang antar lini atau melebar ke sisi kiri, memainkan kombinasi-kombinasi umpan dengan rekannya. Untuk partnernya di lini depan, kemungkinan besar kita akan melihat Steven Bergwijn yang juga memiliki skill set yang mirip dengan penyerang Barcelona tersebut. Salah satu wild card yang Belanda punya adalah Denzel Dumfries yang seringkali mengancam gawang lawan dengan pergerakan off the ball-nya yang berbahaya. Ia juga bisa jadi target man dari sisi lebar lapangan. Secara menyerang, kita akan banyak melihat rotasi dari pemain terutama di tengah dan sisi kiri penyerangan. Gakpo, Bergwijn, dan Depay semuanya bermain atau pernah diplot sebagai winger kiri di level klub, dan gak jarang mereka akan mengisi ruang di flank kiri, mengingat Blind juga gak sering overlap. Di tengah pun Berghuis punya lisensi untuk bergerak ke berbagai area untuk menciptakan overload terutama di sisi samping. Jika ia nggak bermain, maka Koopmeiners akan menggantikannya dan Belanda akan terlihat lebih rigid dalam strukturnya di tengah. Ketika bertahan, Belanda menggunakan strategi man-to-man marking yang agresif, menyisakan satu pemain yang nggak dijaga, biasanya salah satu back sentral. Van Gaal ingin memiliki extra back di belakang yaitu Van Dijk. Alasannya adalah recovery pace-nya yang cepat dan juga kemampuannya dalam menjaga ruang besar. Rekannya di lini belakang pun juga nggak kalah penting, yaitu Nathan Ake dan Jurrien Timber. Mantan pelatih Ajax tersebut ingin mempunyai wide center back yang agresif dan memiliki kecepatan untuk menetralisir taktik lawan jika salah satu penyerang turun untuk menjemput bola. Ini juga yang jadi landasan mengapa kedua back tersebut lebih dipercaya dibandingkan nama-nama lainnya seperti Matthijs de Ligt dan Stefan de Vrij. Mereka lebih cocok untuk taktik Van Gaal yang bisa dibilang rawan terhadap pergerakan rotasi lawan. Ditambah juga dengan pendekatan mereka ketika menyerang. Dengan banyaknya rotasi posisional, para pemainnya bisa tertangkap berada di luar posisinya, dan serangan transisi menjadi berbahaya akibat hal tersebut. Terakhir, perlu diingat kalau Blind bukanlah back yang tercepat dan pada beberapa saat, hal tersebut dapat terlihat ketika tim lawan mencoba menyerang sisinya. Pada sepak bola turnamen, hanya diperlukan segelintir momen yang dapat membedakan antara kemenangan dan kekalahan. Setelah hasil yang bisa dibilang cukup mengecewakan di Euro 2020 kemarin, akan menarik untuk dilihat kiprah oranye di Piala Dunia nanti. Apalagi ini kemungkinan besar akan menjadi turnamen besar terakhir Louis van Gaal selama karir kepelatihannya. Menarik untuk kita tunggu.